Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Israf Mubarak Zain dari jurusan PAI kelas 5C akan sedikit menjelaskan mengenai biografi Ibnu Sina. Langsung saja, mungkin bicarakan Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir tahun 980 sampai 1037. Dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat. Beliau adalah seorang filsuf, ilmuwan dan dokter kelahiran Persia atau sekarang lebih dikenal sebagai Iran. Dia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi at-Tibb, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Lanjut kepada pemikiran filsafat Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan filosof muslim penting yang membangun teori kenabian dengan risalahnya Istibatal Nubuwat. Dia menandai puncak falsafah Islam dengan pemikirannya tentang falsafah paripatetik yang dikenal sebagai Masya'i, yaitu filsafat sinkretis atau sintetis dari ajaran-ajaran wahyu Islam, Aristotelianisme dan Neoplatonisme. Sebagaimana filosof lainnya, Ibnu Sina merupakan filosof muslim yang oleh sebagian orang dikritisi hanya sebagai duplikasi dari Helenisme atau filsafat Yunani, yang jelas tidak mencerminkan pemikiran dari Islam itu sendiri. Padahal mereka yang melahirkan filsafat Islam dan berupaya serta berhasil memadukan wahyu dengan akal, akidah dengan hikmah, agama dengan filsafat, yang menjelaskan kepada manusia bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Ibnu Sina membuat sintetis final tentang Islam dengan filsafat Aristotelianisme dan Neoplatonisme menjadi sebuah dimensi intelektual yang permanen dalam dunia Islam dan bertahan sebagai ajaran filsafat yang hidup sampai hari ini. Ibnu Sina adalah penggali yang amat sempurna dan penerjemah abadi filsafat paripatetik yang menunjukkan sampai ke pintu gerbang filsafat teosubliminasi yang menandakan penyatuan filsafat dan spiritual secara integral. 1,5 abad setelah filsafat Masya'i, ia menghantarkan Syihabuddin Suharwardi ke filsafat iluminasi atau Al-Ishraq. Selanjutnya yaitu mengenai pengaruh pemikiran filsafat Ibnu Sina terhadap perkembangan Islam. Ibnu Sina mempunyai peran yang sangat besar dalam sains Islam. Pengaruhnya terlihat dimanapun dan kapanpun filsafat sains dikembangkan dalam dunia Islam. Pengaruh pemikiran filsafat Ibnu Sina seperti karya pemikiran dan telaahnya di bidang kedokteran tidak hanya tertuju pada dunia Islam, tetapi juga merambah ke Eropa. Kontribusi Ibnu Sina terhadap pemikiran dan ilmu pengetahuan amatlah besar. Diakui berpengaruh signifikan kepada para ilmuwan, pemikir dan filsuf generasi-generasi sesudahnya. Di antara murid-muridnya yang paling terkemuka adalah Abu Ubaid al-Juzani, rekan yang menemaninya sepanjang hidup, yang kepadanya Ibnu Sina mendiktekan
autobiografinya, dan dia pula yang menyelesaikan karya gurunya yang belum rampung. Abu al-Hasan, penulis karya yang sangat penting tentang filsafat, Kitab Al-Tahslih dan Kitab Al-Hujjah Ibnu Zailah, yang menulis ulasan atas Hayy bin Yaqzan yang merangkum Al-Syifa. Kontribusi Ibnu Sina tidak bisa dipisahkan dari zaman keemasan Islam yang berlangsung, kalau tidak salah, 287 sampai 494 Hijriah, atau 900 sampai 1100 Masehi. Zaman keemasan itu merupakan sebutan populer untuk zaman perkembangan ilmu pengetahuan sebagai kelanjutan dari zaman penerjemah dan penulisan buku-buku kedokteran. Zaman keemasan itu terjadi pada dinasti Abbasiyah. Perkembangan yang paling monumental dari pencapaian dinasti Abbasiyah ini adalah kemajuan luar biasa di bidang pemikiran rasional. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai pemikiran filsafat Ibnu Sina. Saya harap dari sahabat-sahabat di sini untuk bisa mengkritisi ataupun mengkoreksi kembali apa yang saya videokan di sini. Mungkin cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.